Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang mata pelajaran IPA mengenai KD 3.9 Tanah dan Keberlangsungan Kehidupan. Bagaimana kabar kalian semua? Tentu semua sehat dan dalam keadaan baik-baik saja di masa pandemi ini. Kita akan sama-sama mempelajari bagaimana tanah dan keberlangsungan kehidupan yang ada di dalam tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran tanah dan organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan. Yang pertama adalah peran tanah bagi kehidupan. Apa peran tanah bagi kehidupan? Kita tahu tempat hidup hewan dan bakteri. Nah, ini Ibu ambil contoh. Ada gambar domba yang sedang berada di tanah mengambil makanan dari rumput yang hidup di tanah, di atas tanah. Kemudian ada cacing tanah sedang mengelola sampah-sampah menjadi makanan dia. Kemudian ada tikus yang hidup di tanah untuk mengambil makanannya dari tanah. Kemudian ada bebek yang juga hidup di atas tanah. Jadi hewan-hewan ini juga ada bakteri yang hidup di dalam tanah ataupun di atas permukaan tanah. Kemudian yang kedua, apa peran tanah bagi kehidupan? Penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Nah, manusia bisa sehat karena ada tanah. Contohnya, kalian bermain bola, di mana bermain bola? Apakah di angkasa? Di atas tanah. Jogging pagi, lari-lari, bersepeda, semua di tanah. Selanjutnya, apa keperluan manusia yang ditunjang oleh tanah? Tentu tidak lain dan tidak bukan pertanian, perkebunan, ya, yang hasilnya nanti kita terima seperti padi yang tumbuh karena mengambil hara dari dalam tanah. Selanjutnya ada lagi minyak bumi yang kita ambil dari dalam tanah, batu bara, ya. Kemudian ada juga mineral seperti logam-logam besi, emas, perak, kemudian logam aneka tambang seperti belerang, bisa juga berbentuk kalsium, ada juga logam seperti timah dan sebagainya. Semuanya tersedia di dalam tanah dan itu merupakan keperluan manusia. Untuk apa logam? Untuk membuat bahan-bahan atau alat-alat, mobil, sepeda, kemudian juga kursi, ada juga lemari, ya. Nah, minyak bumi untuk apa? Untuk keperluan transportasi, bahan bakar rumah tangga, dan sebagainya. Selanjutnya kita lihat penyedia dan penyaring air. Itu adalah peran tanah. Penyedia air, kita lihat di sini. Dengan adanya tanah ternyata kita mengambil air, baik di atas maupun dari dalam tanah. Nah, ini orang yang sedang memompa air atau mengambil air dari dalam tanah, ya, dengan menggunakan alat. Kemudian tanah juga untuk menyaring. Nah, di sini sering kita lakukan penyaringan penyaringan air oleh tanah. Contohnya yang dilakukan oleh perusahaan air minum atau PAM. Ya, air diendapkan kemudian disaring air limbahnya dengan menggunakan tanah kasar, tanah halus, ya. Kemudian pakai jerami, kerikil dan sebagainya. Setelah itu ada bak penampung, baru diberikan desinfektan, baru disalur-salurkan ke rumah-rumah penduduk. Itu adalah penyaringan air oleh tanah. Berikutnya peran organisme tanah. Yang pertama dekomposer. Siapa dekomposer? Dekomposer adalah makhluk-makhluk pengurai. Siapa saja makhluk pengurai? Ya di sini contohnya
bisa cacing, ulat, bakteri, kemudian jangkrik dan sebagainya, kecoa. Mereka mengurai sampah-sampah atau bahan-bahan organik sampah lalu menjadi hara mineral, di mana hara mineral itu nanti baru diserap oleh tanaman ini. Jadi dekomposer ini berfungsi peran utama di dalam tanah yang membantu tanaman nantinya. Kemudian reaksi kimia dalam tanah, sama saja dekomposer tadi, dia akan mereaksi bahan organik menjadi bahan anorganik. Ya, anorganik di sini bisa berbentuk mineral atau sudah menjadi tanah yang gembur, tanah yang subur yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, mula-mula nih cacing atau bakteri ya, atau jamur, kemudian sehingga berubah tanahnya yang tadi mungkin penuh sampah lalu dirubah menjadi tanah yang dibutuhkan oleh tanaman. Pengurai polutan dalam tanah. Nah, apa polutan? Yaitu zat yang menyebabkan polusi tanah, sampah plastik, beling, logam. Makanya sampah-sampah plastik ini jangan kita buang di tanah. Kenapa demikian? Karena tidak bisa diuraikan oleh pengurai tadi atau dekomposer. Makanya sekarang pemerintah maupun masyarakat sudah mulai menyadari bahwa sampah plastik, beling itu harus dipilah. Pada saat kita membuang sampah, kita membuat tong-tong sampah yang berjenis-jenis atau berkelompok, bahan organik, anorganik, bahan berbahaya, agar mudah bagi kita untuk memilah-milah sampah tersebut. Nah, sampah yang tadi sudah kita pilah seperti bahan plastik, beling, logam, kita olah kembali atau yang kita namakan daur ulang nantinya. Nah, setelah itu kalau bahannya masih organik, contohnya sampah sayur, nasi-nasi basi, lauk-lauk, daging-daging, bangkai, itu bisa diolah dekomposer menjadi tanah yang dibutuhkan. Dengan demikian dapat dijadikan tanah pertanian. Pencegah penyakit tanah. Nah, kita lihat di sini, ini adalah contoh tanah yang sudah sakit. Tanahnya tandus, kering, tidak berair dan tidak ada tanaman yang bisa hidup di sana. Apa yang dilakukan? Nah, tentu kita olah supaya bisa seperti ini dengan bantuan hewan-hewan pengurai atau dekomposer. Setelah itu nanti barulah kita bisa memperoleh tanah yang tadi dibutuhkan itu supaya menjadi tempat tanaman hidup. Nah, supaya jadi kebun, kembali lagi diolah. Pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Nah, ini adalah peran daripada organisme tanah ya. Dekomposer itu, tekstur tanah itu ada yang lembut, halus, ada yang kasar, ada yang butirnya besar-besar. Nah, tanah yang bagaimana yang dibutuhkan? Kalau yang terlalu halus, lempung, itu malah justru dia mengambil air, mengikat air terlalu banyak, akibatnya tidak bisa menyimpan air di tanah, malah justru air menjadi lewat. Ini yang sering terjadi pada tanah yang sudah tandus ya. Kemudian tanah berpasir juga sama, air akan tidak bisa dipegang oleh tanah, malah terserap sampai jauh sehingga kalau ada tanaman di atas akan mati karena kekurangan air. Tanaman tekstur yang bagaimana? Yang berbulir-bulir atau berbutir-butir, itu yang dibutuhkan karena ada rongga udara nantinya, ada tempat ruang untuk air tinggal di sana. Selanjutnya kita lihat, nah ini adalah contoh tekstur tanah yang dibutuhkan oleh tanaman. Tanah yang seperti ini ada rongga-rongga antar satu butir tanah dengan yang lain, sehingga ada udara di dalam tanah dan bisa menyimpan air. Pengaturan kegemburan dan struktur tanah. Struktur tanah kita lihat di sini ada yang bergranul, nah ini yang bagus ya. Kemudian ada yang gempal, membulat,
Nah, ini yang menggumpal atau membulat ini agak keras biasanya. Ada yang gempal bersudut, bersegi-segi, runcing. Nah, ini biasanya sudah hampir mirip batuan. Selanjutnya ada yang prismatik, ya, berbentuk prisma, kolumnar, bulat-bulat, kemudian ada yang melempeng. Lalu yang bentuk apa yang kita butuhkan? Sebenarnya granular. Namun tekstur atau struktur tanah yang ada di bumi kita ini tetap dibutuhkan walaupun dia berbentuk yang lain. Cuman yang dibutuhkan oleh tanaman atau yang adalah struktur yang bergranul. Kalau yang lain mungkin untuk mengokohkan atau mungkin untuk mencegah terjadinya erosi pada tanah akibat oleh air. Proses pembentukan tanah kita lihat di sini. Nah, mula-mula kita lihat batuan keras. Dengan adanya cahaya matahari, air hujan, tanah menjadi lunak. Lalu ada penyebaran biji atau penyebaran dari spora-spora sehingga menyebabkan tanah tumbuh tanaman. Tanaman juga akan mempengaruhi batuan yang ada di tanah tersebut. Yang menghancurkan yang tadinya batunya besar-besar menjadi lebih halus. Kemudian begitu juga air hujan dan matahari juga akan menghancurkan yang kita namakan pelapukan. Nah, setelah proses pelapukan, biji-bijian yang tersebar dan spora yang ada jatuh di tanah, mereka akan tumbuh menjadi tanaman atau tumbuhan baru. Sehingga apabila telah tumbuhan, tanah menjadi 3 bagian. Biasanya sisa-sisa daun, tangkai, buah-buahan yang ada di permukaan tanah akan menjadi humus bagi tanah itu. Jika ada humus, berarti ada hewan. Dengan adanya hewan tersebut, dia akan mengubah humus menjadi tanaman yang berunsur hara baik. Kemudian bagian yang bawah adalah zona tanah yang halus, kemudian di bawahnya masih ada zona tanah yang keras atau batuan. Selanjutnya kita lihat adalah komponen apa saja yang ada di dalam tanah. Yang pertama ada batuan, tadi sudah kita lihat biasanya agak bagian ke dalam. Jadi kalian kalau mencangkul tanah semakin ke dalam semakin keras, bahkan kita memperoleh batu-batu yang lebih besar. Kemudian ada udara. Nah, ini antar tanah biasanya terdapat rongga. Tanah yang gembur memiliki udara yang lebih banyak. Kemudian humus, tadi kita katakan ada sisa-sisa dari tumbuhan atau hewan menjadi humus, ya. Kemudian diolah menjadi unsur hara. Kemudian di dalam tanah juga terdapat sumber air. Lalu ada mineral, tadi kita lihat ada logam-logam, ya. Kemudian minyak bumi dan sebagainya. Kemudian komponen organik, ya pastilah dekomposer, baik itu bakteri, baik itu hewan renik, cacing dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan, kita lihat di sini bagaimana susunan komponen tanah tersebut. Air itu 25%, jadi paling banyak air. Kemudian mineral juga 45%. Oh ya, yang lebih banyak 45% itu adalah mineral, kemudian 25% air, kemudian 25% lagi udara, lalu baru komponen organik sisanya. Jadi kalau kita lihat 50 tambah 45, 95, berarti 5% itulah komponen organik atau hewan maupun tumbuhan yang renik berada di dalam tanah. Selanjutnya, upaya yang harus kita jaga untuk melestarikan tanah yang ada di muka bumi ini. Yang pertama adalah pengolahan tanah menggunakan tanaman penutup tanah dan pengolahan lahan miring untuk mengurangi erosi. Jadi kita usahakan jangan sampai tanah di muka bumi ini tidak ada tanaman sama sekali, sehingga hal itulah yang akan menyebabkan erosi atau bisa juga abrasi. Makanya kalau sudah terjadi erosi, apa yang terjadi? Tanah longsor. Pada saat hujan, tanah longsor, terjadilah banjir bandang dan seterusnya. Selanjutnya yang kedua, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Ya, di sini pestisida juga sama pupuk kimia atau sintetis
seperti urea, NPK dan sebagainya dikurangi. Karena pupuk itu tidak semuanya diserap oleh tanaman, tapi dia akan mengalir dan merusak komponen yang ada di dalam tanah. Dalam hal ini organisme seperti dekomposer. Kemudian pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Jadi jangan selalu kita menanam misalnya padi terus, itu namanya tanaman monokultur. Harus diselang-selingi agar tanah itu tidak terkuras suatu mineral tertentu. Jadi setelah kita panen padi, kita ganti dulu sementara dengan menanam kacang atau kita menanam ubi dan sebagainya. Sehingga tanah itu kembali lagi ke posisi awal ya, dengan tanaman yang berbeda atau kita katakan tumpang sari atau selang-seling, maka tanah tadi tidak menjadi rusak. Selanjutnya, daur ulang sampah yang sulit terurai. Nah, tadi kita katakan kita sampai saat ini sudah mulai melakukan pemilahan sampah. Sampah plastik, sampah kertas, sampah beling, sampah logam. Kita pisah. Kemudian kita lakukan daur ulang. Dengan demikian, tanah tidak menjadi rusak akibat pembuangan sampah-sampah yang sulit diuraikan oleh dekomposer. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Setelah ini kalian silakan mengisi Google Form yang Ibu berikan dan dikumpulkan. Semoga bermanfaat untuk kita ke depannya. Akhir kata, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat.